Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Afyah dari Program Studi PPG Prajabatan Bidang Studi Pendidikan IPS Universitas Negeri Malang. Sebelumnya, selamat datang pada video ini. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Profesionalisme Guru, bagian mulai dari diri topik 7. Guru kreatif dan inovatif telah memberikan dampak yang signifikan pada pandangan saya tentang peran seorang pendidik. Mereka tidak hanya menjadi pembawa informasi, tetapi juga menjadi fasilitator pembelajaran yang memotivasi dan menginspirasi siswa. Melalui kreativitas dan inovasi dalam metode pengajaran, mereka mampu menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, menarik, dan relevan bagi siswa. Mereka mengajarkan saya bahwa menjadi seorang pendidik tidak hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga tentang menciptakan kesempatan bagi siswa untuk berpikir kritis, mengeksplorasi ide-ide baru, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan. Dengan demikian, guru kreatif dan inovatif telah mengubah pandangan saya tentang peran seorang pendidik dari sekedar pengajar menjadi penggerak pembelajaran yang dinamis dan berorientasi pada siswa. Ya, saya pernah memiliki pengalaman dengan seorang guru yang sangat kreatif dan inovatif dalam mengajar mata pelajaran geografi. Guru tersebut menggunakan peta interaktif digital yang memungkinkan kami, yaitu peserta didik, untuk secara langsung memahami pergerakan lempeng tektonik dan dampaknya pada fenomena geologi yang berbeda di seluruh dunia. Penggunaan peta interaktif ini membuat pembelajaran geografi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami bagi kami. Kami dapat melihat secara visual bagaimana lempeng-lempeng bergerak dan bertabrakan satu sama lain, serta efeknya terhadap terbentuknya gunung, gempa bumi, dan aktivitas vulkanik. Guru kami juga menggunakan fitur interaktif untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan lebih baik, seperti transformasi lempeng, subduksi, dan lain sebagainya. Pengalaman ini sangat berpengaruh pembelajaran saya, karena membuat konsep-konsep geografi yang abstrak menjadi lebih nyata dan relevan. Kami tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi juga secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dengan mengeksplorasi peta interaktif dan bertanya tentang fenomena yang kami amati. Hal ini membuat saya lebih tertarik pada mata pelajaran geografi dan memahami pentingnya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru, beberapa metode evaluasi yang dapat diterapkan yaitu: 1. Observasi langsung, yakni mengamati langsung kegiatan pembelajaran di kelas untuk melihat sejauh mana guru menerapkan pendekatan kreatif dan inovatif. 2. Evaluasi karya siswa, yaitu melihat hasil karya atau proyek siswa untuk menilai tingkat kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, feedback siswa, yaitu mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang pengalaman mereka dalam pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pendekatan guru dapat merangsang kreativitas. 4. Portofolio pengajaran, yaitu menganalisis portofolio guru yang berisi rancangan pembelajaran, materi ajar, dan refleksi untuk menilai tingkat kreativitas dan inovasi. Dan yang terakhir, tapi bukan akhir, yakni evaluasi oleh sesama guru, yakni melibatkan kolaborasi antar guru dalam evaluasi dan diskusi untuk mendapatkan perspektif tambahan tentang kreativitas dan inovasi dalam pengajaran. Ya, benar sekali. Menurut saya, kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa. Hal ini karena, yang pertama, keterlibatan aktif. Pendekatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif seringkali melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran.
Contohnya melalui proyek berbasis masalah, eksperimen, atau diskusi yang menantang. Keterlibatan aktif ini dapat membuat pembelajaran lebih menarik bagi siswa, sehingga meningkatkan minat mereka terhadap mata pelajaran. Yang kedua, relevansi dan konteks. Kreativitas dan inovasi memungkinkan guru untuk menghadirkan pembelajaran dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ketika siswa melihat keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata atau minat pribadi mereka, mereka akan cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian yang ketiga, penekanan pada eksplorasi dan penemuan. Pendekatan kreatif dan inovatif mendorong siswa untuk menjelajahi ide-ide baru, menguji batasan, dan menemukan solusi yang unik. Proses eksplorasi dan penemuan ini dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan keinginan untuk belajar lebih lanjut siswa. Kemudian yang terakhir, pengakuan atas kontribusi individu. Ketika siswa diberi kesempatan untuk menyumbangkan ide-ide mereka sendiri dalam pembelajaran, mereka akan merasa dihargai dan diakui sebagai individu yang memiliki potensi dan kreativitas. Hal ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk berpartisipasi dan belajar dengan lebih aktif. Dengan demikian, kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran bukan hanya menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik dan semangat, tetapi juga dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk terus belajar. Dalam pandangan saya, kreativitas dan inovasi dalam pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Dengan memberikan tantangan yang menantang, mendorong kolaborasi, dan menggunakan metode pembelajaran aktif, seorang pendidik dapat membantu siswa untuk berpikir secara kreatif dan menemukan solusi inovatif untuk masalah. Melalui pengalaman langsung dan eksperimen, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah mereka dalam konteks yang relevan. Dengan demikian, kreativitas dan inovasi dalam pendidikan tidak hanya memperkaya pengalaman pembelajaran siswa, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia nyata dengan lebih baik. Penggunaan teknologi memainkan peran kunci dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Beberapa perannya diantaranya yaitu, pertama, akses ke sumber daya yang luas. Teknologi memungkinkan guru untuk mengakses berbagai sumber daya pendidikan, seperti video pembelajaran, simulasi interaktif, dan materi belajar daring yang dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman pembelajaran siswa. Yang kedua, pembelajaran yang dapat dipersonalisasi dengan teknologi, yakni guru dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan minat individu siswa. Yang ketiga, kolaborasi dan koneksi. Teknologi memfasilitasi kolaborasi antar siswa dan antara guru dan siswa di seluruh dunia. Melalui platform pembelajaran daring, siswa dapat berinteraksi, berbagi ide, dan belajar satu sama lain dari berbagai latar belakang. Kemudian yang terakhir yakni kreativitas dalam presentasi materi. Guru dapat menggunakan berbagai alat dan aplikasi teknologi untuk menyajikan materi secara kreatif, contohnya yakni animasi, video, dan gambar interaktif. Hal ini membantu mempertahankan minat siswa dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Secara keseluruhan, penggunaan teknologi memberikan pendekatan yang dinamis dan fleksibel dalam pengajaran, memungkinkan guru untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi serta memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik dengan yang pertama, memperhatikan kebutuhan individual dari siswa, yakni dengan mengenali dan memahami kebutuhan minat dan gaya belajar masing-masing siswa untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna. Yang kedua, mendorong kolaborasi dan komunikasi dengan menghadirkan kesempatan bagi siswa untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan berkomunikasi dengan baik dalam suasana yang inklusif dan mendukung. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran aktif, di mana merancang aktivitas pembelajaran yang mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, termasuk melalui diskusi, proyek kolaboratif, dan eksplorasi mandiri. Yang ketiga, mengintegrasikan berbagai materi dan metode, yakni menggunakan beragam sumber daya teknik dan strategi pembelajaran untuk menyajikan materi secara menarik,
dan relevan, memungkinkan siswa mengembangkan berbagai keterampilan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, membangun hubungan yang positif, di mana seorang guru menciptakan lingkungan yang positif, inklusif, dan penuh semangat di kelas untuk mendukung perkembangan sosial, emosional, dan akademis siswa. Dengan menciptakan lingkungan kelas seperti yang disebutkan di atas, guru dapat memfasilitasi pertumbuhan holistik siswa dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Saya sangat percaya bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Guru kreatif menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan merangsang pemikiran kritis siswa. Mereka, para pendidik, mendorong kolaborasi dan inovasi, meningkatkan motivasi siswa, dan membuat pembelajaran lebih menarik. Dengan demikian, kreativitas guru mendukung kemampuan siswa dalam mengatasi tantangan pembelajaran yang rumit. Saya merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan. Untuk mencapai hal ini, tentunya saya akan mengambil beberapa langkah di antaranya. Yang pertama, keyakinan untuk terus belajar. Saya akan terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang pendidikan dan inovasi. Hal ini termasuk mengikuti pelatihan, kursus, dan seminar yang relevan. Yang kedua, mencari inspirasi. Saya akan mencari inspirasi dari guru-guru yang sudah sukses dalam menerapkan pendekatan kreatif dan inovatif dalam pengajaran mereka. Saya akan belajar dari pengalaman mereka dan mencoba menerapkan strategi yang sama dalam kelas saya, tentunya dengan penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, dengan bereksperimen. Saya akan mencoba pendekatan baru dan bereksperimen dengan metode pembelajaran yang berbeda untuk melihat apa yang paling efektif bagi siswa saya. Saya akan terbuka terhadap gagasan baru dan siap untuk mengambil resiko. Yang keempat, berkolaborasi. Saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan guru untuk berbagi ide dan pengalaman. Kolaborasi dengan orang lain dapat membuka peluang untuk belajar dan tumbuh sebagai seorang guru. Dan yang terakhir, saya akan menerima setiap umpan balik yang dilayangkan kepada saya, baik dari siswa, rekan kerja, dan atasan untuk terus memperbaiki diri. Saya akan menggunakan umpan balik tersebut sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran. Dengan mengambil langkah-langkah di atas, saya yakin bahwa saya dapat menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna bagi para siswa saya. Dengan demikian, berakhirlah video ini. Saya pamit undur diri. Semoga sedikit pandangan yang saya sampaikan tadi dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.